Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, Perpustakaan DST Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid kelas 6. Jumlah peserta dari kelas A adalah 28 siswa. Dari kelas B, 36 siswa. Dari kelas C, 32 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan 3 buah buku bacaan. Jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Berarti pertanyaannya adalah berapa dus ya, yang ditanyakan dus bukunya berapa dibutuhkan untuk seluruh siswa. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung jumlah siswa. Ya, kita yang pertama dulu hitung jumlah siswa. Kelas A ada berapa siswa? Ada 28 siswa. Tulis 28 siswa. Kelas B ada 36 siswa. Kelas C 32 siswa. Nah, ini dijumlahkan ya. Berapa semuanya? Totalnya 8 tambah 6, 14, tambah 2, 16. Ya, 1 disimpan. 3, 6, tambah 3, 9. Jumlah siswa adalah 96 seluruhnya dari kelas A, B, dan C. Setiap siswa katanya mendapatkan 3 buah buku. Berarti satu siswa sama dengan 3 buku. Kalau 96 siswa berapa buku? Ya, jadi kan kita kalikan ya, 96 dikali 3 sama dengan berapa? 96 kali 3, 96 dikali 3, 3 kali 6, 18, 1 disimpan, 3 kali 9, 27, 28 ya. Berarti 288 buku. Oke, berarti harus ada 288 buku untuk 96 siswa. Sedangkan satu dus ini berisi 24 buku. Satu dus sama dengan 24 buku. Kalau 288 buku itu berapa dus? Kan gitu ya. Berarti caranya 288 itu dibagi dengan 24 karena satu dus berisi 24 buku. Ya kan? 28 dibagi 24, 1. 1 dikali 24, 24. Kita kurangkan. 8 dikurang 4, 4. 2 dikurang 2, 0. 4 dibagi 24 tidak bisa, masih ada di atas 8, kita turunkan. Berarti 48 dibagi 24, berapa? 2. 2 dikali 24 adalah 48. Ini dikurangkan 0, 0. Oke, berarti berapa dus? 12 dus. Yang benar adalah ini. Gitu cara jawabnya. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat di lapangan desa. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 km. Hingga pukul 8 diperoleh data sebagai berikut. Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Beni telah menempuh 60% dari total jarak. Citra telah menempuh 1/3 bagian dari total jarak. Dika telah menempuh 5,5 km dari total jarak. Siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari total jarak? Dari total ini ya. Oke, baik.
Pertama, kita perhatikan dulu total jaraknya berapa, yaitu 10 km. Yang ditanya, siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari 10 km? Masih ingat? Bahasa dari itu adalah perkalian, ya. 3/5 dari 10 itu berapa? Ingat, di bawah 10 ini ada 1, ya. 3 kali 10, 30. 5 kali 1, 5. 30 dibagi 5 yaitu 6 km, ya. Karena satuan di sini kilometer. Nah, berarti 6 km ini adalah 3/5. Sekarang kita cari tahu siapa yang sudah menempuh jarak sebesar 6 km. Apakah si Andi, si Beni, si Citra, si Dika? Mereka ini kan sudah ada masing-masing besaran jarak yang sudah ditempuh, ya. Tinggal kita samakan bahasanya, ya, supaya mudah kita bandingkan, gitu ya. Coba si Andi pertama. Kita cari si Andi. Coba lihat si Andi, dia sudah menempuh jarak sebesar apa? Oh, 0,4 km, ya, karena ini bagian dari 10 km, ya. Langsung kita kalikan 0,4 dari 10 km itu berapa? Oh, 4 km. Kita sudah tahu si Andi sudah menempuh jarak sejauh 4 km. Sekarang kita lihat si Beni, ya. Beni, dia sudah menempuh jarak sejauh 60%. 60% itu kan 60 per 100. Ya, ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 10. Tinggalkan 6 per 10. 6 per 10 dia sama dengan 0,6. Sama juga dengan cara yang di atas tadi, dikalikan 10, yaitu berarti 6 km. Bisa dipahami, ya. Ini sejauh ini kita cari sudah dapat jawaban yang benar adalah si Beni. Karena kan yang menempuh jarak 6 km ini sudah kita ketemu nih. Nah, berapa? 6 km. Coba kita cek si Citra dengan si Dika, ya. Citra, dia menempuh jarak berapa? 1/3. 1/3 dari 10 km. Berapa? 1 dikali 10 sama dengan 10/3. 10 dibagi 3 adalah 3,3, ya. Bukan, ya, karena yang kita butuhkan adalah 6 km. Berarti Citra salah, kan? Kita lihat si Dika. Dika berapa dia? Dika telah menempuh jarak sejauh 5,5 km. Ya, ini memang sudah dalam bentuk kilometer, ya. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keempat sisinya sama panjang, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini ada pilihan jawabannya, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang. Coba kita lihat persegi, ya. Ini adalah ciri-ciri dari persegi. Keempat sisinya sama panjang, ya. Keempat sisinya sama panjang, ya. Ini memenuhi, ya, yang pertama. Kemudian memiliki 2 pasang sisi sejajar, ya. Yang pertama tadi memenuhi, 2 pasang sisi sejajar juga memenuhi, ya. Kemudian semua sudutnya 90 derajat. Ini tidak ada, ya, tidak memenuhi. Berarti bukan persegi. Kita lihat persegi panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi berhadapan sama panjang ada di sini. Sisi berhadapan sama panjang? Tidak, ya. Berarti bukan persegi panjang. Kita lihat yang belah ketupat, ya. Belah ketupat semua sisi sama panjang. Ya, berarti keempat sisinya akan 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4. Ini sisinya. Yang nomor 1 berarti memenuhi.
Memiliki dua pasang sisi sejajar. Memiliki dua pasang sisi sejajar juga ada di sana, memenuhi. Diagonal saling berpotongan tegak lurus. Oh, ini juga ada. Ini juga di sini juga ada. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Ada di sini sudut yang berhadapan sama besar. Oh, betul. Ini juga ada. Sudutnya tegak lurus 90 derajat. Ini tegak lurus ya. Ini namanya tegak lurus. Oke, berarti belah ketupat ini memenuhi. Yang benar adalah C ya. Oke, kita lihat layang-layang. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ada di sini? Tidak ada ya. Oke, berarti yang layang-layang juga salah. Yang benar adalah belah ketupat. Kita lanjut soal berikutnya. Pada hari Minggu, Rani mengikuti kegiatan belajar menari di Sanggar Seni. Rani berangkat dari rumah pukul 7.25. Perjalanan menuju sanggar memerlukan waktu 45 menit. Kegiatan belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit sebelum pulang. Pukul berapakah Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? Oke, berarti ini kan kita lihat dulu si Rani dia pertama berangkat jam 7.25 ya. Jam 7.25 si Rani berangkat dari rumahnya. Kemudian di dalam perjalanan dia memerlukan waktu 45 menit. Berarti kan ini kita jumlahkan ya. Yang kita jumlahkan itu yang menitnya, yang sama-sama menit ya. Ini. Oke, kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. 1 kita simpan. 3 tambah 4, 7. Oh, 70 menit. 70 menit itu kan sudah lebih 1 jam ya. Berarti kita ingat setiap 1 jam itu 60 menit. Ini ada 70 menit. Berarti 1 jam 10 menit. 1 jam kita tambah ke 7 ini kan jadi jam 8. Ya kan? Jam 8, sisanya tadi di sini 10 kan? Karena 60 sudah jadi 1 jam. Oke, berarti jam 8 lewat 10 dia sudah sampai ya, karena dalam perjalanan 45 menit. Kemudian si Rani belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. Ini bisa langsung kita jumlahkan di sini ya. 1 jam berapa menit? 35 menit, ya kan? Ini bisa langsung dijumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 1 ditambah 3, 4. 8 ditambah 1, 9. Oke, berarti dia selesai menarinya yaitu jam 9.45 ya. Kemudian kegiatannya apa lagi? Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit. Dia setelah itu istirahat lagi, membutuhkan waktu berapa? 20 menit. Ini yang dijumlahkan adalah yang menitnya ya. 5 ditambah 0 itu adalah 5. 4 ditambah 2 adalah 6. 65. Nah, lihat nih, ini sudah juga mencapai 1 jam lebih ya. 60 menit berarti sudah 1 jam. Kita naikkan ke 9 jadi jam 10. Lewat berapa? Lewat 5 menit. Nah, ini dia hasilnya. Berarti Rani meninggalkan sanggar untuk pulang yaitu pukul 10 lewat 5 menit. Begitu cara jawabnya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon sehingga terasa sejuk dan segar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Oke, perhatikan parkir mobil di taman kota. Lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter. Ya.
satu mobil baru saja keluar dari parkiran. Berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut sekarang? Oke, pertama kita lihat dulu areanya ini luasnya itu, panjangnya itu semuanya berapa ya. Oke, dari sini ke sini adalah 24 meter ya. Ditambah ini berapa? 4 meter. Oke, kita tulis ini. 24 ditambah 4 sama dengan 28, ya kan? Kemudian satu mobil itu membutuhkan luasnya yaitu lahannya 2 meter, berarti kita bagi 2 sama dengan 14, ya kan? Berarti ada 14 mobil yang muat semuanya di area ini, ya. Ini di gambar sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 mobil, ya kan? Di soal diinformasikan bahwa ada satu mobil yang baru saja keluar. Berarti kita coret 1. Nah, ini udah keluar 1 ya. Kita ibaratkan ini yang keluar kan. Berarti sisa mobilnya berapa? 4 ya. 14 dikurang 4 itu sama dengan 10. Berarti mobil yang dapat diparkir di area tersebut sekarang ini adalah 10 mobil. Gitu cara jawabnya ya. Oke, cukup di video ini cukup 5 dulu. Tinggal 5 soal lagi ya untuk mencapai 30 soal. Jadi belajar ini dulu yang bagus, dicatat, dibuat buku catatan yang rapi, kemudian pelajari. Insya Allah kalian akan siap mengikuti ujian TKA di bulan 4 mendatang. Oke, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.